Tidak, karena gini, saya tahu etika dalam dunia korporasi, dunia profesional. Tidak mungkin kita melepas orang, ternyata behind the scene kita sudah tanda tangan. Tidak. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, keputusan cerdas Erick Thohir. Shin Tae-yong tiba di Jakarta. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, keputusan cerdas Erick Thohir. Shin Tae-yong tiba di Jakarta. Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sorotan terhadap timnas Indonesia semakin tajam. Setelah berhasil lolos dari babak ketiga, kini skuad Garuda bersiap menghadapi ujian yang lebih berat. Namun di tengah persiapan tersebut, muncul kabar besar yang ramai dibicarakan publik, di antaranya kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Begini fakta sebenarnya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti diketahui sebelumnya, pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, berhasil mengantar timnas Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski secara prestasi terlihat menjanjikan, sejumlah pihak mulai mempertanyakan ketajaman taktik sang pelatih. Keberhasilan Garuda menaklukkan Bahrain dan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dengan skor identik 1-0 tentu patut diapresiasi. Namun kekalahan telak dari Australia, 1-5, dan Jepang, 0-6, menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Tak sedikit yang membandingkan pendekatan Kluivert dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, yang dinilai lebih jeli dalam menyesuaikan strategi dengan kondisi di lapangan. Shin Tae-yong, meski menangani skuad dengan kualitas pemain yang belum sekomplit saat ini, mampu memberikan perlawanan sengit. Bahkan sempat menahan imbang Australia dan hanya kalah 0-4 dari Jepang. Sebaliknya, Kluivert yang kini memiliki lebih banyak pemain diaspora berkualitas justru dianggap belum mampu meramu permainan yang meyakinkan. Mantan pelatih Arema, Gusnul yakin, ikut memberikan pandangan. Menurutnya, dari segi hasil Kluivert memang layak dipuji karena mampu membawa Indonesia lolos ke babak berikutnya. Namun ia juga menyoroti minimnya sentuhan taktik dalam pertandingan besar, terutama saat menghadapi lawan dengan kualitas yang jauh di atas kertas. Materi pemain kita sekarang jauh lebih baik dibanding era Shin Tae-yong. Tapi sayangnya, pendekatan strategis yang diambil Kluivert justru belum optimal, ujar Gusnul. Padahal Jepang dan Australia saat ini tidak tampil dengan skuad terbaik mereka. Beda saat skuad Garuda masih dilatih Shin Tae-yong. Jepang dan Australia turun dengan kekuatan terbaiknya, tapi waktu itu timnas Indonesia era Shin Tae-yong belum diperkuat pemain naturalisasi tambahan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin dengan skuad dan tim kepelatihan yang sangat mewah ini timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru, timnas Indonesia bakal jadi bulan-bulanan negara-negara Timur Tengah di ronde 4 nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Putaran keempat yang akan berlangsung di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar dipastikan menyajikan tantangan lebih besar. Di fase ini, hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada,
dan Meksiko. Persaingan makin ketat karena tak ada lagi jatah runner-up yang otomatis lolos. Kluivert harus segera membenahi kekurangan-kekurangan mendasar dalam permainan tim, tambah Gusnul. Ia juga mengingatkan bahwa rekam jejak Indonesia melawan negara-negara kuat di Timur Tengah tidak terlalu baik. Kita punya catatan lumayan dengan Arab Saudi. Tapi melawan Irak, UEA, dan Qatar, kita banyak kalah. Oman pun sebenarnya seimbang, tapi mereka berada di pot yang sama, jadi tidak akan jadi lawan kita. Gusnul juga menyinggung soal pemain naturalisasi baru. Meski PSSI dinilai aktif menambah kekuatan dari luar negeri, ia menyarankan agar proses adaptasi tak dianggap enteng. Nama-nama seperti Kevin Dix, Mes Hilgers, dan Eliano Reigers belum menunjukkan dampak signifikan. Chemistry itu tidak dibentuk dalam semalam, jelasnya. Ia memuji Joey Pelupesi dan Dean James yang mulai nyetel, namun tetap menekankan bahwa pelatih seharusnya beradaptasi dengan pemain, bukan sebaliknya. Shin Tae-yong dulu paham betul bagaimana meramu kekuatan yang ada. Itu yang belum terlihat dari Kluivert. Pengambilan keputusan yang lamban di tengah pertandingan juga jadi sorotan. Gusnul mencontohkan momen ketika Jai Itzes terlihat bertanya-tanya ke bench mengenai pemain cedera yang belum diganti. Di level ini, pelatih harus responsif. Kluivert hebat sebagai pemain, tapi sebagai pelatih, dia masih harus banyak belajar. Meskipun begitu, publik tetap menyimpan harapan. Meski mulai goyah, keyakinan bahwa timnas bisa melaju lebih jauh belum sepenuhnya padam. Yang dibutuhkan kini adalah pembenahan menyeluruh, dari taktik, komunikasi, hingga kesiapan fisik menghadapi atmosfer kompetisi di luar negeri. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia saat ini bisa dibilang berada di persimpangan antara pencapaian dan keraguan. Di satu sisi, lolosnya Garuda ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah prestasi yang patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, kualitas permainan dan cara tim ini mengelola tekanan menghadapi lawan-lawan kuat masih menjadi tanda tanya besar. Patrick Kluivert memang datang dengan nama besar sebagai mantan pemain top Eropa. Tapi dalam dunia kepelatihan, reputasi sebagai pemain belum tentu langsung berbanding lurus dengan kecakapan meracik strategi. Ini terlihat dari kurangnya respons cepat saat situasi di lapangan tidak sesuai rencana. Beberapa keputusan taktis, terutama dalam laga melawan tim kuat seperti Jepang dan Australia, memperlihatkan celah yang belum tertutupi. Perbandingan dengan era Shin Tae-yong pun tidak bisa dihindari. Walau Shin bekerja dengan materi yang lebih terbatas, ia dikenal sebagai pelatih yang mampu membuat tim tampil Spartan dan punya game plan jelas. Sedangkan Kluivert, dengan deretan pemain diaspora yang lebih mumpuni, justru belum mampu menunjukkan bentuk permainan yang solid dan terorganisir. Pemain naturalisasi memang menjadi harapan, tapi bukan solusi instan. Adaptasi, chemistry, dan pemahaman terhadap atmosfer sepak bola Asia Tenggara tetap jadi proses yang harus dilalui. Masalahnya, waktu timnas tidak banyak menjelang putaran keempat, dan tekanan semakin besar karena hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia. Yang perlu dilakukan sekarang bukan sekadar menambah pemain, tapi memperkuat fondasi permainan tim, pemahaman taktik, komunikasi pelatih pemain, serta kesiapan fisik dan mental. Kluivert harus lebih peka terhadap dinamika pertandingan, bukan hanya mengandalkan kualitas individu. Rasa optimis publik masih ada, meski mulai menipis. Dan itu wajar. Kepercayaan dalam sepak bola tidak hanya dibangun lewat hasil, tapi juga lewat cara sebuah tim bermain. Jika timnas bisa menunjukkan perkembangan taktik yang jelas dan tampil lebih meyakinkan di fase selanjutnya, bukan tidak mungkin kepercayaan itu akan kembali tumbuh. Dalam situasi seperti sekarang, timnas Indonesia butuh lebih dari sekadar strategi. Mereka butuh semangat, keyakinan, dan keberanian untuk bangkit. Lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia adalah bukti bahwa kita mampu. Kita bukan lagi tim yang hanya jadi pelengkap, tapi tim yang bisa menantang kekuatan besar di Asia. Meski hasil belum selalu memuaskan, perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Justru di titik inilah karakter sejati sebuah tim diuji. Untuk para pemain, jangan biarkan kritik mematahkan semangat. Jadikan itu bahan bakar untuk berkembang. Bermainlah bukan hanya dengan kaki dan kepala, tapi juga dengan hati. Tunjukkan bahwa Garuda tak pernah gentar, bahkan saat bertanding jauh dari rumah. Untuk pelatih dan staf, waktu memang sempit, tapi perubahan besar sering lahir dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Dengarkan tim, kenali kekuatan mereka, dan jadikan kelemahan sebagai pelajaran, bukan alasan.
Untuk para supporter, suara kalian lebih dari sekadar dukungan. Itu adalah energi yang bisa mengubah hasil pertandingan. Malaysia tolak uji coba lawan timnas Indonesia, pilih hadapi lawan berat seperti Jepang dan Korea Selatan. Tim nasional Malaysia menolak ajakan pertandingan uji coba melawan timnas Indonesia dan justru menyatakan minat untuk berhadapan dengan tim-tim kuat Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara dari kawasan Asia Barat. Keinginan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komite Kompetisi Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Zainal Abidin Hasan. Menurut Zainal, langkah itu bukan tanpa alasan. Ia menegaskan bahwa menghadapi lawan yang lebih tangguh penting untuk mengukur sejauh mana kekuatan skuad Harimau Malaya saat ini. Kami sedang menuju fase di mana penting untuk menguji diri dengan melawan tim-tim kelas atas seperti Jepang, Korea Selatan, atau tim dari Asia Barat, ujar Zainal seperti dikutip dari Bahrian. Dengan banyaknya pemain naturalisasi dalam tim, Malaysia merasa perlu menantang diri mereka dengan level permainan yang lebih tinggi. Salah satu bukti peningkatan performa tim adalah kemenangan telak 4-0 atas Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2027 Grup F, yang digelar 10 Juni lalu. Gagal temui titik sepakat dengan Indonesia. Di sisi lain, PSSI sebelumnya mengajukan proposal pertandingan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025. Sayangnya, pembicaraan antara kedua federasi tidak mencapai kesepakatan. Sebagai alternatif, Malaysia kini tengah mempertimbangkan undangan dari Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah, CAFA, untuk mengikuti Piala Asia Tengah 2025, yang akan berlangsung dari 16 Agustus hingga 9 September. Jika menerima undangan ini, Malaysia berpeluang menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Iran dan Uzbekistan, yang telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Namun hingga kini, keputusan akhir belum diambil. Zainal menyebut bahwa FA masih mendiskusikan manfaat dan dampak partisipasi di turnamen tersebut bagi tim nasional. Kalau memang turnamen ini memberikan dampak positif dan bisa mendukung pengembangan tim, tentu kami akan mempertimbangkannya. Tapi semuanya harus dibicarakan dulu secara menyeluruh, kata Zainal. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan ambisi Malaysia untuk meningkatkan level permainan tim nasional mereka dengan memilih lawan tanding yang lebih tangguh secara konsisten. Penolakan terhadap ajakan Indonesia bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan keseriusan Malaysia dalam membangun tim yang kompetitif dengan menjajal kekuatan mereka melawan tim-tim besar seperti Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara kuat dari Asia Barat. Melawan tim elit bisa memberi pengalaman berharga, memperlihatkan celah yang perlu dibenahi, serta memacu standar permainan ke level lebih tinggi. Namun di sisi lain, keputusan ini juga bisa menyinggung hubungan sportivitas dan rivalitas sehat antar dua negara serumpun yang punya sejarah panjang di lapangan hijau. Indonesia dan Malaysia adalah rival klasik di Asia Tenggara, dan pertandingan uji coba antara keduanya seringkali menarik perhatian publik, memberi nilai komersial, dan meningkatkan atmosfer kompetitif. Malaysia tampaknya sedang menata arah baru pasca naturalisasi pemain dan hasil positif di kualifikasi Piala Dunia. Namun, bila terlalu selektif dalam memilih lawan tanding, bisa jadi malah kehilangan kesempatan mengasah mental dan konsistensi di berbagai kondisi permainan. Dengan rencana partisipasi di Piala Asia Tengah 2025, Malaysia tampaknya lebih memilih jalur alternatif untuk menghadapi tim-tim kuat lewat turnamen yang lebih terstruktur. Ini pilihan strategis yang wajar, tetapi tetap perlu dicermati apakah benar-benar lebih menguntungkan dibandingkan menjalin hubungan tanding regional yang sudah terbina lama seperti dengan Indonesia. Situasi seperti ini justru bisa menjadi bahan bakar semangat bagi Indonesia untuk terus berkembang dan membuktikan kualitas di lapangan. Jika ajakan kita ditolak, bukan berarti kita lemah, justru itu adalah tantangan untuk menunjukkan bahwa kita pantas diperhitungkan, bahkan tanpa harus bergantung pada siapa yang bersedia melawan kita. Ingat, tim besar tidak tumbuh dari pengakuan orang lain, tapi dari kerja keras, konsistensi, dan semangat pantang menyerah. Gunakan penolakan ini sebagai pemacu untuk terus memperkuat skuad, memperbaiki sistem permainan, dan membangun mental juara. Ketika kita terus maju, menang melawan tim kuat, dan tampil konsisten di panggung internasional, dunia akan melihat, dan yang dulu menolak akan datang sendiri untuk mengajak bertanding. Jadi jangan berkecil hati. Justru inilah saatnya membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya layak diundang, tapi juga ditakuti. Terus berlatih, terus melaju. Kita bukan sekadar pengisi turnamen. Kita datang untuk bersaing. Home Haye, dimanapun bertanding, target timnas Indonesia tetap juara grup. Gelandang andalan timnas Indonesia, Home Haye,
menegaskan bahwa skuad Garuda tetap membidik posisi puncak grup di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terlepas dari lokasi pertandingan yang dinilai kurang netral, yakni Qatar atau Arab Saudi. Meski kedua negara itu juga menjadi peserta sekaligus tuan rumah dalam fase ini, Haye menyatakan tidak mau terpengaruh dengan hal-hal non-teknis. Fokus utama timnas, kata dia, adalah merebut tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini kita tunggu dulu hasil undian. Baru setelah itu kita bisa bicara lebih detail soal lawan dan lokasi, ujar Tom lewat kanal YouTube pribadinya, The Highway, Minggu, 22 Juni 2025. Tom yang pernah membela Almere City di Liga Belanda itu menegaskan bahwa dirinya tak tertarik mengejar posisi runner-up. Saya pribadi tidak mau membayangkan timnas hanya mengejar peringkat 2. Target kami adalah juara grup dan lolos langsung, tegasnya. Format baru di putaran keempat. Mulai 8 hingga 14 Oktober 2025, 6 negara Asia akan bersaing dalam 2 grup kecil berisi masing-masing 3 tim. Juara grup akan langsung melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Sementara itu, tim-tim yang finish di peringkat kedua masih harus bertarung di babak playoff Asia, sebelum menghadapi babak playoff antar benua untuk perebutan tiket tambahan. Indonesia akan masuk undian dari pot 3, bersama Oman. Sementara pot 1 diisi oleh Arab Saudi dan Qatar, dan pot 2 oleh Irak dan Uni Emirat Arab. Undian grup akan dilaksanakan pada 17 Juli 2025 di Malaysia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memang cukup menantang. Penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah fase ini menimbulkan kekhawatiran soal netralitas, mengingat kedua negara tersebut juga merupakan peserta kompetisi dan berada di pot unggulan. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim-tim seperti Indonesia yang datang dari pot 3. Namun, sikap Tom Haye patut diapresiasi. Alih-alih mempersoalkan lokasi atau skenario non-teknis, ia memilih untuk fokus pada target utama, menjadi juara grup dan lolos langsung ke Piala Dunia. Ini menunjukkan mentalitas seorang pemain yang percaya diri, realistis, namun juga ambisius. Pendekatan ini penting untuk menjaga moral tim di tengah atmosfer yang mungkin terasa tidak adil. Optimisme ini juga mencerminkan perkembangan mentalitas timnas Indonesia belakangan ini, lebih berani menetapkan target tinggi, tidak hanya puas menjadi penggembira. Tantangannya memang berat, apalagi format hanya menyisakan 2 tempat otomatis dari 6 tim terbaik Asia. Tapi jika skuad bisa tampil konsisten dan disiplin, kejutan bukan hal yang mustahil. Fokus ke diri sendiri, memperkuat tim secara taktik dan mental, adalah jalan terbaik. Ketimbang larut dalam perdebatan soal keadilan lokasi, lebih baik mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena pada akhirnya, hasil di lapangan tetap ditentukan oleh kualitas permainan, bukan sekadar tempat bertanding. Untuk timnas Indonesia dan seluruh pendukungnya, ini saatnya menunjukkan bahwa Garuda tak gentar terbang lebih tinggi, meski badai menghadang. Jangan takut soal venue yang tidak netral, jangan gentar melawan tim-tim unggulan. Justru disinilah momen pembuktian, bahwa perjuangan bukan soal siapa yang paling diunggulkan, tapi siapa yang paling siap, paling berani, dan paling percaya pada kemampuannya. Kita sudah sampai sejauh ini bukan karena kebetulan, tapi karena kerja keras dan tekad yang tidak pernah padam. Kini, kita berdiri satu langkah lebih dekat ke mimpi yang selama ini hanya jadi angan, bermain di Piala Dunia. Tugasnya jelas, bertarung habis-habisan, main dengan kepala dingin dan hati panas, dan bawa nama Indonesia dengan kebanggaan. Kalah atau menang, yang terpenting adalah kita tidak pernah menyerah sebelum peluit akhir berbunyi. Ingat, sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani menantang batas. Dan sekarang, timnas Indonesia punya kesempatan itu. Saatnya buat dunia tahu, Garuda bukan cuma terbang, tapi juga siap mencakar dunia. 4 alasan mengapa Rizky Ridho layak berkarir di luar negeri. Nama Rizky Ridho semakin bersinar di pentas sepak bola nasional. Bek muda yang kini membela Persija Jakarta itu kembali menunjukkan kualitasnya saat tampil gemilang dalam kemenangan 2-1 atas Arema FC pada lanjutan BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Soepardi, Blitar. Penampilan disiplin dan solid dari Ridho mengantarkannya meraih gelar Man of the Match dalam laga tersebut. Ia tampil tanpa celah di lini belakang dan beberapa kali naik membantu serangan, menunjukkan kedewasaan dalam bermain yang semakin matang dari waktu ke waktu. Dengan performa yang konsisten, banyak yang meyakini bahwa Ridho sudah pantas mencoba tantangan baru di luar negeri. Berikut 4 alasan mengapa Rizky Ridho sebaiknya melanjutkan karir profesionalnya di luar Indonesia. 1. Kualitas individu yang telah terbukti.
Meskipun usianya masih muda, Ridho sudah berulang kali membuktikan bahwa dirinya pantas dipercaya di level tertinggi, baik bersama klub maupun timnas Indonesia. Ia kerap jadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong, bahkan bersanding dengan pemain keturunan seperti Jordi Amat, Kelvin Verdong, hingga Tom Haye. Ridho bukan hanya piawai menjaga area pertahanan, tapi juga memiliki naluri menyerang yang tajam. Contohnya saat ia mencetak gol kala timnas Indonesia menghadapi Filipina di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketenangannya membaca permainan membuatnya sulit ditembus lawan. 2. Postur ideal sebagai bek modern. Dengan tinggi badan 183 cm, Rizky Ridho punya keunggulan fisik yang sangat mendukung perannya sebagai bek tengah. Postur tersebut membuatnya dominan dalam duel udara dan kuat dalam adu fisik dengan pemain lawan. Dalam sejumlah laga internasional, ia beberapa kali menang duel penting yang mengamankan pertahanan tim. Di level Eropa, postur dan kekuatan fisik seperti milik Ridho merupakan nilai tambah yang dicari banyak klub. Ia sudah memiliki dasar kuat untuk bersaing di level yang lebih tinggi. 3. Etos kerja tinggi dan persiapan matang. Ridho dikenal sebagai pemain yang sangat fokus dalam mempersiapkan diri sebelum pertandingan. Ia tidak hanya menjaga kondisi fisik, tapi juga mempelajari rekaman pertandingan lawan agar memahami pola serangan dan kelemahan pemain lawan. Kebiasaan ini membuatnya sering tampil penuh percaya diri di lapangan, dan menjadikan dirinya sebagai bek yang merepotkan bagi para penyerang lawan. Kedisiplinan seperti ini sangat dibutuhkan di kompetisi luar negeri yang lebih kompetitif. 4. Popularitas dan daya tarik komersial. Nama Rizky Ridho semakin dikenal luas dalam 3 tahun terakhir. Dengan lebih dari 2 juta pengikut di Instagram, ia punya daya tarik besar dari sisi pemasaran. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi klub luar negeri yang ingin menjangkau pasar Asia, khususnya Indonesia. Jika Ridho sukses berkarier di luar negeri, hal tersebut bukan hanya mengangkat karirnya sendiri, tapi juga membuka jalan bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk mengikuti jejaknya. Kesimpulan: dengan usia yang masih muda, kualitas permainan yang mumpuni, serta disiplin tinggi, Rizky Ridho adalah sosok yang sangat layak menjajal persaingan di level internasional. Jika peluang datang, ini saat yang tepat bagi sang bek andalan timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh demi masa depan yang lebih gemilang. Lebih lanjut, Rizky Ridho menunjukkan perkembangan pesat sebagai salah satu bek terbaik di Indonesia, baik di level klub maupun tim nasional. Melihat performanya yang konsisten dan kemampuannya dalam membaca permainan, bertahan disiplin, serta sesekali membantu serangan, tidak heran jika banyak yang mendorongnya untuk menjajal kompetisi luar negeri. Kualitas individu yang ia miliki sudah selayaknya diasah di liga yang lebih kompetitif. Bermain di luar negeri tidak hanya akan meningkatkan kemampuan teknisnya, tetapi juga memperluas wawasannya dalam sepak bola modern. Pengalaman menghadapi lawan-lawan dengan gaya bermain yang berbeda bisa membuatnya lebih matang sebagai pemain bertahan. Posturnya yang tinggi serta kemampuannya dalam duel udara juga sangat cocok dengan tuntutan fisik liga-liga besar di Asia atau bahkan Eropa. Ia punya atribut dasar seorang bek modern, kuat secara fisik, cerdas membaca permainan, dan cukup fleksibel dalam peran. Daya tarik Rizky Ridho juga makin besar karena popularitasnya yang terus naik. Dukungan jutaan penggemar bukan hanya aset personal, tapi juga menjadi nilai jual bagi klub yang ingin merekrut pemain dengan potensi pasar tinggi. Dalam dunia sepak bola saat ini, popularitas bisa jadi nilai tambah di luar lapangan yang tak kalah pentingnya. Di balik semua itu, Rizky Ridho juga dikenal sebagai pemain yang teliti dan disiplin. Kebiasaannya menganalisis lawan sebelum pertandingan menunjukkan etos kerja profesional yang jarang dimiliki pemain muda. Ini menjadi bekal penting jika ia ingin berkompetisi di luar negeri, di mana profesionalisme adalah standar mutlak. Secara keseluruhan, situasi ini adalah momentum emas. Jika ada kesempatan bermain di luar negeri, ini saatnya Rizky Ridho keluar dari zona nyaman untuk menantang diri, berkembang, dan membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih luas. Rizky Ridho, kamu sudah membuktikan diri sebagai tembok kokoh di lini belakang Indonesia. Tapi ingat, pemain hebat bukan hanya dilihat dari pencapaiannya sekarang, melainkan dari sejauh mana ia berani melangkah keluar dari zona nyaman dan menantang dirinya di medan yang lebih sulit. Bermain di luar negeri bukan sekadar tentang popularitas atau gaji besar. Ini tentang tumbuh menjadi pemain yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih berkelas. Kamu punya semua bekal itu: kemampuan teknis, disiplin, kerja keras, dan mentalitas pantang menyerah. Dunia luar menunggu pemain seperti kamu. Jangan takut gagal. Justru di tempat yang sulit, potensi sejati akan ditempa. Setiap duel, setiap latihan keras, setiap kali kamu berdiri di stadion asing dengan bendera Indonesia di hatimu,
Itu adalah bentuk perjuangan yang akan menginspirasi generasi berikutnya. Ambil langkah itu. Tunjukkan bahwa anak bangsa bisa bersaing, bukan cuma jadi penggembira. Jadilah simbol harapan. Jadilah contoh bahwa mimpi pemain Indonesia bisa melampaui batas. Karena jika bukan kamu yang memulai, siapa lagi? Langit bukan batasmu, Ridho. Itu cuma awal dari perjalananmu. Kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen pulih dan kembali berlatih bersama FCV Dender. Ragnar Oratmangoen, pemain sayap Timnas Indonesia, membawa kabar positif usai pulih dari cedera yang sempat membuatnya absen sejak Maret 2025. Pemain kelahiran Belanda berdarah Maluku ini telah kembali bergabung dalam sesi latihan timnya, FCV Dender, klub Belgia yang dimiliki pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh FCV Dender melalui unggahan di akun Instagram resmi klub pada Jumat, 20 Juni 2025. Dalam unggahan tersebut, terlihat Ragnar ikut serta dalam latihan perdana tim untuk menyambut musim baru Liga Belgia 2025-2026. Ragnar sebelumnya sempat harus menyudahi musim lebih awal setelah terinfeksi virus yang tak disebutkan secara detail oleh pihak klub. Akibatnya, ia absen dalam 9 pertandingan terakhir bersama FCV Dender, termasuk tidak bisa tampil membela Timnas Indonesia di 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Juni lalu. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pun tidak menyertakan nama Ragnar dalam skuad untuk menghadapi Cina dan Jepang. Meski hasil melawan Cina cukup memuaskan dengan kemenangan 1-0, skuad Garuda harus menerima kekalahan telak 0-6 saat menghadapi Jepang. Kembalinya Ragnar tentu jadi angin segar bagi Timnas Indonesia, yang dalam waktu dekat akan menghadapi sejumlah pertandingan penting. Pada September 2025 mendatang, Indonesia dijadwalkan menjajal kekuatan Kuwait dan Lebanon dalam laga uji coba. 2 laga tersebut akan menjadi pemanasan sebelum melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober. Dengan gaya bermainnya yang cepat dan penuh energi, Ragnar diperkirakan akan kembali menjadi tumpuan di lini serang Garuda. Keberadaannya diharapkan dapat menambah variasi dan ketajaman permainan timnas dalam menghadapi lawan-lawan kuat di fase krusial mendatang. Lebih lanjut, kabar kembalinya Ragnar Oratmangoen ke lapangan tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Setelah absen cukup lama akibat virus yang tidak disebutkan jenisnya, kehadirannya kembali berlatih bersama FCV Dender menunjukkan bahwa proses pemulihannya berjalan baik. Ragnar adalah pemain yang punya karakteristik eksplosif dan bisa menjadi pembeda di lini serang, terutama saat Indonesia menghadapi lawan-lawan tangguh di fase lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya Ragnar sebelumnya sempat membuat pelatih Patrick Kluivert harus melakukan sejumlah eksperimen taktik. Walaupun eksperimen tersebut sempat membuahkan kemenangan atas Cina, kekalahan telak dari Jepang jadi pengingat bahwa kedalaman skuad tetap penting. Kembalinya Ragnar memberikan opsi yang lebih luas dan bisa meningkatkan daya gempur tim. Momentum ini juga penting mengingat Timnas Indonesia sedang bersiap untuk laga-laga krusial di bulan September dan Oktober. Laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi kesempatan untuk mengintegrasikan Ragnar kembali ke dalam sistem permainan. Kehadirannya juga bisa membantu membangun ritme dan chemistry dengan pemain lain, yang sangat penting di level kompetitif internasional. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tim pelatih mengelola kebugaran Ragnar setelah pulih dari sakit. Jangan sampai terlalu terburu-buru untuk memaksanya tampil penuh jika belum benar-benar siap secara fisik. Jika dikelola dengan baik, Ragnar bisa menjadi senjata penting bagi Garuda dalam perjuangan meraih tiket ke Piala Dunia. Kembalinya Ragnar Oratmangoen bukan hanya soal satu pemain yang pulih dari sakit, ini adalah simbol dari semangat pantang menyerah dan kekuatan tekad. Di saat tubuh melemah dan keraguan datang, Ragnar memilih untuk terus berjuang, dan kini ia kembali berdiri, siap berlari lagi demi merah putih. Bagi para pemain timnas, ini adalah pengingat bahwa dalam sepak bola, seperti dalam hidup, setiap kemunduran adalah peluang untuk bangkit lebih kuat. Ketika satu rekan kembali dari keterpurukan, itu bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga semangat yang menular bagi seluruh tim. Untuk Ragnar, inilah waktunya membuktikan bahwa badai telah lewat dan langit kembali cerah. Untuk tim, inilah saatnya menyatu lebih kuat, menatap laga-laga penting ke depan dengan tekad baja. Dan untuk para pendukung, teruslah percaya. Karena selama masih ada nyala api di dada Garuda, harapan itu selalu hidup. Perjalanan Elkan Bagot, bek Ipswich Town yang bersinar di Piala AFF 2020 bersama Timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot mulai dikenal luas oleh pecinta sepak bola tanah air saat ia memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020.
Meski belum berhasil membawa Indonesia keluar sebagai juara, performanya di lini belakang tetap mendapat banyak pujian dan menjadi sorotan publik. Awal karir internasional. Elkan Bagot lahir di Bangkok, Thailand, namun tumbuh besar di Inggris. Meski begitu, ia bukanlah pemain hasil naturalisasi. Ibunya merupakan warga negara Indonesia, sementara sang ayah berasal dari Inggris. Dengan latar belakang tersebut, Elkan sudah menyandang status WNI saat masih berusia 19 tahun. Debutnya bersama timnas Indonesia terjadi pada 16 November 2021 dalam laga uji coba menghadapi Afghanistan. Sayangnya, laga tersebut berakhir dengan kekalahan 0-1 bagi skuad Garuda. Elkan saat itu tampil cukup solid meski belum bisa menyelamatkan tim dari kekalahan. Setelah pertandingan itu, Elkan sempat absen dalam 2 laga berikutnya, termasuk pertandingan pertama fase grup Piala AFF 2020. Bersinar di Piala AFF 2020. Turnamen Piala AFF 2020 menjadi panggung pertama bagi Elkan menunjukkan kualitasnya di kancah Asia Tenggara. Turnamen ini sempat beberapa kali diundur akibat pandemi COVID-19 dan akhirnya resmi digelar pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 di Singapura. Elkan baru bergabung pada pertandingan kedua fase grup saat Indonesia menghadapi Laos. Di laga tersebut, ia tampil impresif dan membantu tim meraih kemenangan meyakinkan 5-1. Namun, saat Indonesia bertemu Vietnam di laga ketiga, Elkan kembali absen karena harus menjalani karantina. Hal itu disebabkan adanya penumpang dalam pesawat yang sama dengannya yang positif COVID-19. Elkan kembali merumput saat laga terakhir grup melawan Malaysia, laga yang menjadi penentu lolosnya Indonesia ke semifinal. Ia tampil selama 45 menit dan bahkan mencetak 1 gol, ikut membawa Indonesia menang 4-1 atas rival berat tersebut. Di babak semifinal melawan Singapura, Elkan tetap menjadi bagian penting skuad meski menit bermainnya terbatas. Ia ikut membantu tim melaju ke final melawan Thailand. Namun, nasib kurang baik menghampiri timnas Indonesia di final. Pada leg pertama, Garuda kalah telak 0-4 dari Thailand. Elkan tidak dimainkan di leg kedua karena disebut melanggar aturan sistem bubble yang diberlakukan. Laga itu berakhir imbang 2-2, dan Indonesia harus puas menjadi runner-up. Absen dari timnas usai Piala Asia 2023. Setelah tampil konsisten dalam beberapa kesempatan bersama timnas, termasuk di ajang Piala Asia 2023 yang digelar awal tahun 2024, Elkan secara mengejutkan tak lagi dipanggil. Piala Asia menjadi turnamen terakhirnya bersama skuad Garuda. Beredar kabar bahwa hubungannya dengan pelatih saat itu, Shin Tae-yong, merenggang. Harapan kembalinya Elkan sempat muncul ketika pelatih anyar, Patrick Kluivert, mulai memimpin. Namun nama Elkan tetap tak masuk daftar panggilan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Elkan khawatir kehilangan posisinya di klub jika terus memperkuat timnas di tengah jadwal padat Liga Inggris, tempat ia bermain bersama Ipswich Town. Lebih lanjut, situasi yang dialami Elkan Bagot cukup kompleks dan menggambarkan tantangan yang sering dihadapi pemain keturunan yang bermain untuk negara asal orang tuanya. Di satu sisi, Elkan menunjukkan komitmen besar ketika pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia, bahkan berhasil mencuri perhatian lewat performa solidnya di Piala AFF 2020. Ia jadi simbol harapan baru di lini belakang, terutama karena posturnya dan pengalaman bermain di Inggris. Namun seiring waktu, hubungan antara Elkan dan timnas tampaknya tidak berjalan mulus. Absennya dia setelah Piala Asia 2023 memunculkan tanda tanya besar, apalagi ketika pelatih baru juga memilih tak memanggilnya. Ada kemungkinan ini bukan hanya soal teknis atau performa, tapi juga berkaitan dengan komunikasi, kepercayaan, dan prioritas karir. Dari sisi Elkan, kekhawatiran akan posisi di klub cukup bisa dimengerti. Liga di Eropa punya jadwal ketat dan klub-klub cenderung tidak senang jika pemain sering absen untuk urusan tim nasional, terutama bila kompetisi yang diikuti tidak masuk kalender resmi FIFA. Tapi dari sisi supporter Indonesia, keputusan ini bisa terasa menyakitkan, karena semangat dan harapan sudah terlanjur tinggi sejak awal. Intinya, situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya komunikasi terbuka antara federasi, pelatih, dan pemain. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi besar seperti Elkan bisa terbuang sia-sia. Sementara bagi Elkan sendiri, konsistensi dalam sikap terhadap timnas juga penting, karena membela negara bukan hanya soal skill, tapi juga soal komitmen jangka panjang. Perjalanan Elkan Bagot adalah cermin bahwa jalan menuju sukses tak selalu lurus dan mulus. Ia pernah dielu-elukan sebagai harapan baru timnas Indonesia, namun kini berada di persimpangan antara ambisi pribadi dan harapan publik. Tapi justru dari situasi inilah, kita bisa belajar bahwa setiap tantangan adalah panggilan untuk tumbuh.
Bagi Elkan atau siapapun yang berada di posisi serupa, ingatlah, nama besar bukan hanya dibentuk oleh penampilan di lapangan, tapi juga oleh pilihan-pilihan sulit yang kita ambil dalam diam. Komitmen, keberanian, dan kejujuran pada diri sendiri akan selalu menjadi fondasi utama untuk jadi pribadi yang dihormati, baik sebagai atlet maupun sebagai manusia. Untuk para supporter dan pencinta sepak bola Indonesia, jangan patah semangat ketika satu harapan tampak meredup.